Um, mulai aja. Jadi teman-teman, handling objection itu bagian dari penjualan. Itu kalau saya mengingatkan materi atau pelajaran minggu lalu, ya, di mana siklus penjualan itu mulai dari tadi ya, kita dapat daftar nama, kita telepon, janji temu. Begitu kita ketemu, tentunya kita basa-basi. Orang ngomong ini ya, ini dulu apa namanya itu, basa-basi, baru kemudian kita memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mencari kebutuhannya dia, ya. Terus kemudian sampai ditemukan kebutuhan, baru kita sajikan proposal. Nah, biasanya setelah menyajikan proposal itu akan timbul keberatan-keberatan. Nah, malam hari ini kita akan bahas apa sih yang biasanya keluar dari mulut nasabah keberatan terhadap apa yang kita tawarkan ini, ya. Nih. Nah, ini ya materinya teman-teman ya. Nah, untuk mengatasi keberatan, hal-hal yang perlu diperhatikan itu ada perbedaan antara keberatan dengan penundaan. Nah, ada perbedaan sebenarnya bukan nanti di materi saya itu keberatan, penundaan, dan alasan. Itu ada perbedaannya. Nanti kita lihat ya. Terus kemudian ini ya, kita perlu tahu mengenai persiapan. Persiapan apa yang harus kita lakukan pada waktu kita presentasi. Pemilihan waktu, bisa jadi keberatan atau klien itu nggak mau, tidak interest dengan apa yang kita tawarkan karena waktunya nggak tepat, ya. Terus kita juga harus melihat lingkungan sekitar. Artinya, meskipun kita sudah sepakati untuk ketemu misalnya besok jam 10, tapi kemudian terjadi sesuatu yang sifatnya mendadak. Jam 10 pada waktu kita datang, orangnya yang nyuruh, tapi dia lagi ada masalah dengan pekerjaannya dia itu. Lagi marah-marah dengan pegawainya. Kalau saya memilih untuk menunda, saya langsung bilang, Ci, gak apa-apa, nanti saya datang lain waktu aja, karena situasinya nggak pas ya. Nah, biasanya klien akan mengiyakan dan itu poinnya di kita. Jadi 1-0 ibaratnya orang kalau bertanding, poin 1-0 itu menang di kitanya karena dia yang ngasih waktu, kita ke sana tepat waktu, tapi dianya nggak bisa. Nah, sebagai agent baru, Anda nggak boleh negative thinking. Kok selalu ada halangan? Rasanya kok saya nggak jodoh ya dengan bisnis ini. Jangan, teman-teman. Ya, karena itu biasa, itu dialami oleh semua agent. Ya, terus kemudian suasananya, dia lagi suasana hati gimana. Kalau kita lihat mimik mukanya lagi nggak happy, nggak nyaman, mungkin dia janjian sama kita 2 hari yang lalu. Tapi tadi malam mungkin ada masalah yang mengganjal, masalah keluarga dan sebagainya. Nah, kita boleh, Ci, hari ini kok ada sesuatu, ada pikiran ya? Iya, terus dia cerita mengenai anaknya dan sebagainya. Nah, kita nggak apa-apa pakai kesempatan itu untuk ngobrol yang lain dulu ya. Terus ya emosi juga. Nah, ini secara teori teman-teman menyetujui keberatan. Kalau dia ada keberatan, nggak apa-apa, disetujui aja. Nanti kita bicara teorinya ya. Terus menciptakan ruang, artinya memberi kesempatan orang itu untuk menyampaikan apa yang menjadi keberatannya sampai belum memutuskan untuk closing dengan kita. Dan itu harus kita hadapi. Ya, kemudian kita ngambil tindakan terhadap keberatan-keberatannya dia. Dan ini bukan soal benar atau salah, ya, bukan menang atau kalah, tapi memberi pemahaman. Mungkin yang materi saya lebih simpel saya lihat. Nah, ini teman-teman, ini sudah mulai materi yang biasanya saya bawakan. Objection itu pasti keluar. Itu bagian alami dalam sebuah penjualan. Jadi kita agent, apalagi agent baru, harus mengantisipasi. Oh iya, jarang orang dijelaskan langsung closing, jarang. Jadi wajar kalau dia keberatan. Teman-teman ingat kalau di pengadilan, ya,
sebelum memutuskan orang itu bersalah atau enggak dan sebagainya, memberi hukuman, selalu ada objection. Nah, jadi lawan bicaranya mengatakan keberatan. Nah, itu kejadiannya. Ya, keberatan itu menjadi apa sih? Kesempatan buat kita, agent, untuk mempelajari lebih banyak hal tentang kekhawatiran prospek. Pikirannya prospek. Jadi kadang pikirannya kita kepingin cepat closing. Pikirannya kita sedang ada kontes dan sebagainya. Tetapi kita harus memikirkan dari segi dia. Ingat, asuransi ini ya memang sekarang ada, kalau kita jualnya PSS, it's okay. Setahun dia mau perpanjang, nggak mau ya udah. Tapi kalau dia beli PCB 88, dia beli perwarisan 10 tahun, berarti dia harus menghabiskan selama itu juga untuk membayar. Ya, tapi jangan khawatir, selalu ada solusinya ya, nanti kita akan bahas. Dengan adanya keberatan dari calon nasabah, itu memberikan indikasi bagian mana dari presentasi yang harus diberikan perhatian tambahan. Contoh, seringkali karena kita tahu orang sudah mengenal prudensial, saya juga kadang-kadang terjebak. Kepada orang yang baru saya temuin, saya nggak menceritakan siapa itu prudensial. Perusahaan asuransi dari UK, sudah berdiri tahun 1848. Beroperasi di Indonesia sejak tahun 95 dan sebagainya. Kita langsung ngobrol-ngobrol, terus giliran waktu kita kasih proposal. Begitu kita kasih proposal, dia ngomong gini, ya kalau perusahaanmu masih ada, kalau perusahaanmu bangkrut, nah kita lupa menjelaskan bagaimana kekuatan keuangan prudensial, ya, di mana prudensial saat ini merupakan perusahaan asuransi dengan aset terbesar. Hasil 2020 76 triliun, teman-teman. Jadi itu yang terbesar di industri asuransi. Ini ada pertanyaan dari Steven atau kepencet? Jadi kalau sampai ada klien menanyakan itu, halte Cawang Otista. Sekali lagi, itu kita ngerti, oh iya ya, tadi presentasi lupa dijelaskan. Kalau perlu, mesti bawa laporan keuangan. Kalau kita berhadapan dengan nasabah kita yang seorang accounting, finance, direktur yang sangat concern dengan kekuatan keuangan sebuah perusahaan. Tapi karena prudensial ini sudah dikenal banyak orang, terkadang kita nggak jelasin itu. Kita merasa bahwa semua kenal prudensial, tetapi nggak ada salahnya kita ulangi lagi. Minimal pada waktu klien menanyakan seperti itu. Lah kalau nanti ngalamin seperti Jiwasraya, nah itu baru kita tekankan indikasi yang mana yang mesti diberikan ekstra tambahan untuk dijelaskan. Mengapa sih objection itu muncul? Keberatan itu muncul kenapa sih? Karena klien tidak memahami manfaat dari pembelian ini, penjualan ini. Kita menjual produk perwarisan atau PCB 88. Klien masih nggak ngerti kenapa sih dia harus mengeluarkan uang sekian ratus juta per tahun untuk beli itu. Jadi kita mesti mahamin, ya, kita kurang menjelaskan manfaat besarnya, ya. Terus calon nasabah tidak dapat membenarkan adanya kemungkinan keluarnya uang karena sebuah kebutuhan yang tidak temukan. Makanya pastikan kita menjual berdasarkan kebutuhan, yaitu need based selling. Jangan sampai karena itu teman baik, saudara, terus asal ditawarin, dia nggak ngerti. Makanya pada waktu ditawarin terus dia diem aja. Atau mungkin karena sungkan dia beli. Tapi tahun depan, perpanjangan, dia mikir, ngapain aku bayar mahal-mahal? Kan dia nggak tahu fungsi polisnya untuk apa. That's why perlunya kita setiap tahun mereview polis dari nasabah kita. Kita menawarkan, tetapi pilihan tergantung dari nasabah kita.
Kalau dia mau, oke. Kalau dia nggak mau, dia yang rugi karena kita sudah menawarkan. Beberapa hari yang lalu saya menawarkan, menjelaskan ulang mungkin karena dia dapat informasi. Irin, polis saya apakah sudah dikasih manfaat penyakit kritis? Oh sudah, tapi kan unit link. Saya mau jelaskan, itu covernya sampai umur berapa. Saya mau nawarkan ada bentuk yang biaya asuransinya nggak hangus. Nah itu dia nggak ngasih kesempatan, nggak menjawab, nggak merespon, ya udah. Tapi usaha itu dari saya. Sehingga apa teman-teman? Manakala dia diingatkan sama temennya, terus dia ingat, iya ya kan Irin sudah nawarin ke saya untuk mereview polis saya, menjelaskan ulang. Tapi sayanya nggak mau. Sehingga dia nggak akan berpikir negatif terhadap agentnya. Mengapa objection muncul? Karena klien sedang mencari bukti tambahan. Sometimes klien belum closing. Kenapa? Karena dia mau ngecek ke teman-temannya. Bener nggak kamu beli Prudential? Bener nggak Prudential tuh aku dengernya gosipnya kayak gini. Nah, saya kemarin karena nasabah, begitu dengar gosip, Bu, kok saya dengar Prudential ditutup ya gini-gini. Enggak, terus saya jelaskan ulang. Oh, akhirnya dia ngerti. Terus klien tidak merasa sebagai partisipan aktif dalam proses jual beli. Seluruh pembicaraan didominasi oleh agent. Sometimes saya pun juga ngalamin. Kita lupa bahwa kita punya dua telinga, satu mulut, supaya kita lebih banyak mendengar keluhan, komplain, dan keberatan nasabah. Makanya teman-teman, waktu teman-teman direkrut jadi agent, kadang ada yang jawab gini, tapi aku enggak pintar ngomong seperti kamu. Nah, agent tidak perlu pintar bicara, tapi agent harus punya keahlian untuk mendengarkan. Beda dengan mendengar. Mendengar itu sambil lalu, jadi tidak terlibat aktif. Tapi kalau mendengarkan, berarti kita sungguh-sungguh mencari tahu yang klien itu ngomong apa sih, apa yang tersirat dalam kalimat-kalimatnya dia. Ya, terus klien berpikir bahwa nilai dari produk tidak sebanding dengan premi yang dikeluarkan. Nah, itu yang terjadi, teman-teman. Ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja, kalau enggak kita lihat ini. Nah, ada perbedaan antara alasan orang enggak mau ngambil dengan objection murni. Alasan itu menghambat sebuah pengambilan keputusan. Contoh, dia sungkan nolak kita, ngomong, waduh, kalau asuransi diurus sama istri saya. Oke Pak, boleh nggak saya minta waktu ke istrinya? Dikasih waktu ke istrinya, ngomong katanya tergantung suaminya. Loh, bingung kita. Jadi cuman alasan aja dia. Beda dengan objection. Kalau objection yang murni, itu adalah rasa khawatir dari nasabah, dia ingin membeli. Tapi dia punya kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu punya dasar. Ada alasannya kenapa dia khawatir itu. Salah satu contoh, waduh, ini kan saya harus bayar 10 tahun. Kalau tiba-tiba di tahun ke-6, namanya orang kerja ya bisnis, kan bisa aja terus kita rugi, bisnis kita bangkrut, terus kita nggak punya duit. Ya memang kita nggak berharap. Tapi kalau itu terjadi, terus gimana? Kan hilang uang saya. Nah, itu objection murni. Kekhawatiran yang mempunyai dasar. Nah, teman-teman saya jawab di sini. Untuk agent baru yang jualan polis tradisional, Anda nggak usah khawatir. Contoh, Anda beli pewarisan UP 1 miliar. Masa bayar 10 tahun. Tiba-tiba di tahun ke-6, Anda nggak mampu untuk mengeluarkan sejumlah uang. Nah, beda dengan asuransi unit link ya. Kalau asuransi unit link, di tahun ke-6 Anda nggak mampu bayar, nggak apa-apa. Karena masih ada saldo nilai tunai, Anda boleh pakai fasilitas cuti premi. Tapi kalau tradisional nggak bisa cuti premi. Yang ada adalah Anda lapor menghentikan, jadi namanya asuransi bebas premi.
ya. Reduce speed up, uang pertanggungan direduce, diturunkan sejumlah premi yang sudah masuk ke prudensial. Jadi contohnya, ambil uang pertanggungan 1 miliar. Masa bayar 10 tahun. Di tahun ke-6, nggak mampu bayar, lapor. Mau pakai fasilitas reduce speed up. Uang pertanggungannya diturunkan sejumlah premi yang masuk. Mungkin Anda cuma dapat uang pertanggungan 500 juta. Nanti Pru yang menghitungkan. Ini bisa dapat berapa? Ya, itu. Paham ya sampai sini ya, teman-teman ya? Ada yang bocor. Nah, petunjuk verbal, kalau klien itu nggak fokus, lagi nggak interest, nggak mood, lagi mungkin nggak nyaman dengan pembicaraan kita. Petunjuknya verbal apa? Dia sering melihat waktu, kayaknya ngusir kita. Wes, biar cepet-cepet agentnya pulang. Nah, itu bisa. Terus klien tidak bertanya sama sekali. Nah, itu menunjukkan dia nggak ada minat untuk, tidak ada interesting sama sekali. Nggak bertanya. Pernah nggak saya ngalami seperti itu? Pernah. Wih, rasanya keringat dingin ngalir sampai paha ya. Berkeringat semua. Karena apa? Cukup panik karena kita sudah bercanda, dia diem aja. Kita sudah ngorek-ngorek, dia juga nggak respon, gitu ya. Tapi juga pada waktu itu kita mesti introspeksi. Mungkin intonasi kita kurang semangat. Mungkin kita ngomongnya terlalu pelan. Mungkin kita ngomongnya terlalu cepat, jadi bingung. Mungkin, nah itu ada banyak. Itu introspeksi sebentar. Kalau kita merasa sudah bagus, ya nanti ya teman-teman itu ada di teori yang namanya teknik komunikasi. Saya akan offline di Surabaya nanti tanggal 6 April. Ya, saya akan ngajar itu. Nah, kemudian sering melihat ke jendela atau ke atas. Kayaknya kita ngomong dia gini, ya. Terus melihat kertas yang di meja, terus ini. Jadi dia sedekap tangannya gini loh. Tidak, berarti menunjukkan tidak ada keterbukaan, keinginan ya. Terus wajah memperlihatkan sikap yang bosan dan sama sekali tidak berminat. Mungkin kalau Anda pernah mengalami ini, itu Anda baru bisa paham ya. Tapi selama orang itu melayani pembicaraan dengan Anda, oke, berarti Anda sudah pada jalur yang benar. Ya. Ini cara pakemnya, ini pakemnya itu teorinya untuk mengatasi keberatan. Ya. Pertama, didengarkan dengan seksama. Apapun keberatan daripada calon nasabah kita, dengerin. Contoh, apa asuransi itu saya dengar kalau klaim itu bulat, ya, nggak dibayar dan sebagainya. Didengarkan dengan seksama. Oh, asuransi itu gini, biasa sales itu nggak ada kecap nomor 2. Belum masuk ngomongnya yang enak-enak. Itu kan menyakitkan hati kita. Kita loh baru nawarkan karena dia mungkin punya kekecewaan dengan asuransi yang sebelumnya. Tapi Anda patut mendengarkan dengan seksama. Ya. Teman-teman, saya punya pengalaman pribadi. Kira-kira tahun 93, ya. Saya kedatangan klien, bukan klien saya. Kliennya anak buah saya. Kalau nggak salah tahun tahun 94 atau 95 gitu. Klien dari agent saya. Marah-marah, agent saya lagi keluar ke lapangan, saya yang ada di kantor. Wah, dia marah-marah, kata-katanya kasar. Namanya kita juga manusia, terbawa emosi. Nah, itu enggak boleh. Ya, sekasar apapun klien kita mesti tenang. Kenapa? Makanya saya kalau ditelepon, suaranya klien marah-marah, kalau saya nggak tahan, saya jauhkan. Karena kan suara tinggi itu kan membuat kita terbakar emosi. Ya. Di rumah tangga juga gitu kok. Nyaut. Akhirnya sampai dengan bisa KDRT. Karena kita juga, jadi dia ngomong kita juga balesan. Nah itu enggak boleh.
Ingat, kitanya yang lebih dewasa. Kalau kita terpancing emosi, berarti Anda yang kalah. Itu. Terus teman-teman tahu nggak? Karena dia marah-marah, menghina agen asuransi, kan saya emosi. Dia lagi ngomong, saya langsung potong. Ngomong saya potong. Wah, tahu nggak teman-teman? Itu saya menyesal sekali. Saya ingat kejadiannya. Persis. Itu klien cewek ya. Langsung dia bentak saya, gebrak meja. Dengerin dulu saya ngomong sampai selesai. Ibu dengerin saya ngomong. Wah, teman-teman, itu bisa terjadi seperti itu. Jadi, kalau kita mau merebut hatinya dia, dengerin omelannya, percaya saya, dia akan melunak. Kenapa? Karena orang itu suka mengeluarkan unek-uneknya. Nah, itu ya. Skor Anda, semakin Anda menampung semua keluhannya, unek-uneknya dia, skor Anda 1-0. Ya. Kemudian nanti saya kasih contoh. Kemudian berempati. Ya, paham. Merasakan apa yang dia rasakan. Kemudian klarifikasi pemahaman Anda. Tangani permasalahan, tanyakan kembali. Nah, contohnya seperti ini. Dulu kan saya masih emosian, masih muda, nggak ngerti. Setelah saya belajar ini saya ngerti. Suatu hari saya dikasih referensi oleh seseorang. Saya datang, ya. Orang itu punya kapal, ya, pengusaha yang angkutan kapal dari Surabaya kirim barang ke Maluku, ke Indonesia Timur. Nah, saya dikasih referensi. Begitu saya datang, orang asuransi, kan saya telepon loh, dia nggak enak dikasih referensi oleh orang yang ada kepentingan bisnis dengan dia. Mau nggak mau kan dia mesti nemuin saya. Terus orangnya marah-marah. Oh, tadi dari asuransi ya? Asuransi itu semua penipu. Dia bilang gitu. Wih, saya diam aja. Oh ya? Kenapa kok? Ada pengalaman buruk ya dengan asuransi? Iya, dia bilang gitu. Kapal saya tenggelam. Sudah 5 bulan klaimnya nggak dibayar. Padahal angkutannya semua saya asuransikan. Ya toh? Alasannya investigasi. Ternyata nggak dibayar karena katanya asuransi yang saya beli itu tidak mencakup kejadian seperti itu. Terus saya berempati. Oh gitu ya kok ya. Oh, terus gimana? Ya saya kan jengkel gini dia, wih marah-marah dia. Padahal saya asuransi jiwa. Dia kan masalah dengan asuransi kerugian. Pokoknya dia nggak mau tahu. Pokoknya asuransi dia nyemprot. Oh, terus kemudian teman-teman saya biarkan dia mengeluarkan semua unek-uneknya. Terus saya yang paling nggak suka ya, agen asuransi itu gitu. Nggak jelaskan dengan betul. Terus tulisannya di pasal-pasal itu kecil-kecil. Itu menjebak, wih, dan sebagainya. Oh, iya sih, saya paham. Jangankan engkau, jangankan Bapak, kalau saya ngalami hal itu, saya juga bisa emosi. Bahkan mungkin lebih emosi daripada Bapak. Wah, dia seneng. Kenapa? Karena, oh, berarti aku nggak salah kalau emosi loh. Nah, itu berempati. Jadi memahami kondisinya dia. Nah, pelan-pelan setelah dia puas mengeluarkan semua, baru saya mengklarifikasi pemahaman saya. Jadi kok, Pak, Bapak ini kapalnya tenggelam beserta angkutannya, tapi klaimnya nggak dibayar karena nggak sesuai dengan kriteria polis. Iya, kan aneh. Pokoknya kan saya tahunya cuma asuransi kerugian. Nah, terus baru saya ngomong. Saya ngomongnya masih gini, sampai gini saya. Pak, memang kalau asuransi kerugian itu ada beberapa pilihan. Ya saya sih nggak tahu kalau asuransi kapal. Tapi yang saya tahu asuransi mobil yang saya pakai. Saya bilang gitu. Asuransi mobil itu ada 2. Ada yang all risk, ada yang total loss. Nah, biasanya saya pun kadang suka milih yang murah. Pokoknya saya mau asuransi mobil yang murah. Akhirnya karena murah, dipilihkan yang namanya total loss. Total loss itu kalau kerugiannya nggak mencapai 70%, nggak diganti. Oh, jadi dia nggak tahu loh. Nah, kita mesti tahu teman-teman. Kalau all risk,
mobil kita keberet aja diganti. Penyok dikit diganti. Tapi kalau total loss, kalau mobil nggak hilang, atau nggak tabrakan sampai hancur mesinnya, ya nggak diganti. Nah, itu kita tangani permasalahannya. Nah, baru kita tanyakan kembali. Nah, Pak, mungkin lain kali jangan 100% percaya sama agent. Sesekali ngecek ke perusahaan asuransinya, asuransi kita tuh apa sih? Nah, sama dengan asuransi yang tempat saya kerja ini, yaitu asuransinya macam-macam, ada kesehatan, ada asuransi jiwa. Sering orang belinya asuransi jiwa, tapi kok sakit, kok nggak dibayar? Ya karena belinya berbeda. Jadi ada macam-macam tipe asuransi, kita mesti paham. Nah, teman-teman, kalau sudah sampai posisi seperti itu, klien marah-marah, kita jangan menjual sesuatu di saat itu. Kita milih mendengarkan keluhannya aja. Nggak perlu menjual sesuatu. Kalau menjual sesuatu, Anda punya motif di situ. Kalau kliennya sudah mengeluarkan semua unek-uneknya, dia akan lega. Dan dia akan berpikir gini, iya ya, dia loh nawar asuransi jiwa, mungkin dia menawarkan asuransi pendidikan atau kesehatan, kok saya malah marah-marah sama Irin. Kan yang saya alami asuransi kerugian. Nah, itu akan menjadi selling point buat kita. Nah, jadi kuncinya di situ teman-teman ya. Sampai sini harus ingat loh ya, jangan terpancing emosi dengan nasabah. Kita harus lebih tenang. Nah, bagaimana sih sikap kita kalau menghadapi keberatan nasabah? Sikap dari kita, agent, akan menentukan seberapa baiknya objection itu dijawab. Kalau kita tegang atau takut menghadapi keberatan, kemungkinan besar jawabannya akan bersifat defensif, bertahan. Contohnya gini, kita udah ngitung nih, nasabah oke lah, saya mau asuransi pewarisan. Coba buatin proposal UP-nya 10M. Nah, atau UP-nya 30M, 50M. Waduh, kita udah seneng nih. Kita sudah ngitung, waduh, komisiku bakal sekian. Aku bisa langsung ke New York dan sebagainya, bisa promosi dan sebagainya. Kemudian pada waktu proposal itu diantarkan, terus klien ini ngomong, Irin, iya, tak pikir-pikir dulu. Tunggu ya Irin ya, jangan buru-buru. Aku mikir, lah kalau aku UP 50M, terus perusahaanmu ngapa nggak ada apa-apa, kan aku sudah bayar preminya sekian M loh per tahun. Nah, 10 tahun saya sudah bayar 17 miliar loh Irin. Lah kalau ada apa-apa kan gimana uang saya? Saya takut. Waduh, bisa-bisa orang ini batal nggak jadi beli. Sehingga saya semakin panik, akhirnya saya cuma mau gini, enggak lah Ci, jangan khawatir. Banyak kok klien saya yang beli polis yang gede-gede. Prudential itu number one, dan sebagainya. Jadi kita cuma akan bersifat defensif, mempertahankan aja. Yang betul apa? Tenang. Teman-teman mesti ingat loh ya, rezeki, berkat, itu datangnya bukan dari kita, dari Tuhan. Kita cuma melakukan upaya, kita beraktivitas. Kalau sampai closing dan issued, bukan closing aja. Kalau sampai issued, itu memang berkatnya Tuhan. Kadang ada orang closing gede, polisnya nggak issued. Batal. Bukan batal dari klien. Kesehatannya tidak sesuai dengan yang diminta oleh Pru. Nah, itu bisa terjadi. Jadi teman-teman mesti tenang, percayalah kalau itu sudah menjadi berkat kita, pasti akan disediakan sesuai dengan apa yang udah diberikan. Jadi kalau saya memilih menjelaskan dengan pakai data. Ini laporan keuangan. Lihat, RBC kita, RBC itu risk based capital, batas kecukupan modal dibandingkan dengan beban klaim. Artinya, kalau RBC kita, saya lupa ya, nanti besok saya janji nanti di grup akan saya kasih laporan keuangan ya. Teman-teman, saya akan kasih spesial tambahan. Ini kan
kita sesi ke-9. Sesi ke-10 itu kita bicara mengenai kebiasaan kerja yang baik, habit. Nah, setelah itu kita selesai. Satu rangkaian ini selesai. Yang ke-11, 2 minggu lagi, saya akan minta Dr. Prayudi menjelaskan mengenai laporan keuangan perusahaan secara simpel. Teman-teman bisa rekam, bisa diingat-ingat poin-poin di dalam laporan keuangan. Sehingga bisa kasih ke nasabah dengan tepat, dengan penjelasan yang masuk akal. Jadi, kita akan lihat, nih, artinya kalau 100% orang minta balik duitnya, klaim, dan sebagainya, kita masih punya cadangan aset itu sekian besarnya. Nah, jadi kita pakai data, sehingga klien akan puas. Tapi kalau kita sudah jawab semua, dan klien belum memutuskan untuk ngambil saat ini, anggaplah sebagai tanda untuk lebih banyak bertanya lagi. Kira-kira apa yang menjadi keberatannya? Ada nggak hal yang belum jelas? Sometimes klien nggak ngambil saat ini, bukan dia nggak ngambil selamanya. Umumnya dari rata-rata klien yang saya hadapi selama 32 tahun, klien kadang-kadang melihat seberapa seriusnya kita di bisnis ini. Seperti pelajaran kita 3 minggu yang lalu, 4 minggu yang lalu. Ya, karena apa teman-teman? Saya kemarin baru closing klien. Kebetulan kakak iparnya ada di Prudential. Sorry, adik iparnya ada di Prudential. Waktu jelaskan, saya langsung ngomong, kamu beli aja ke adik iparmu. Nah, adik iparnya di Prudential, ngapain dia beli sama saya? Betul nggak? Terus ternyata dia belum beli. Akhirnya iseng-iseng saya chat. Kamu kenapa kok nggak langsung ngambil? Iya, Ci Irin aku rencana ngambil tapi ngambilnya sama Ci Irin. Terus dia datang ke kantor untuk melihat kantornya. Terus saya tanya, kenapa? Dia langsung di kantor, closing, langsung dibayar, karena dalam hitungan 15 menit, case-nya issued. Jet case ya. Terus saya tanya, kenapa? Ternyata adik iparnya tidak full time 100% di Prudential. Nah itu yang dia nggak mau. Karena yang dibeli sama dia adalah produk asuransi kesehatan. Bagi dia agent itu penting. Kenapa? Karena dia habis kecewa sama agent dari asuransi yang lain. Yang sebelumnya yang bakal mau ditutup. Setelah polisnya issued, setelah setahun ditutup yang dari kompetitor. Dia nggak pernah klaim, masih sehat. Usianya 37 tahun. Nah itu teman-teman. Karena dia nggak serius. Sama, banyak orang melihat keseriusan kita. Nah kamu kan masih agent baru. Ya kalau kamu bertahan di sini. Satu. Kedua, ya bisa jadi dia sedang mencari bukti tambahan. Betul nggak Prudential ini bagus? Nah itu, dia mau tanya sama teman-temannya. Sebagian karena 2 alasan itu. Nah, bagaimana sikap yang tepat menghadapi objection atau keberatan itu? Jangan pernah membesar-besarkan sikap menolak dari prospek. Wajar. Nggak usah sampai panik, down, kecewa. Terus akhirnya merasa, kok susah ya di Prudential. Nah itu jangan. Ya. Tapi juga jangan pernah menganggap remeh. Klien keberatan, kita nggak ngobris. Nah itu paling pantang ya. Jadi apa sih keberatannya? Kalau dia nggak closing, tanyakan lebih detail. Ya, setiap keberatannya apa kita jawab. Kalau sekarang saya ngambil sekian, terus tiba-tiba ini misalnya dia ngambil ini ya UP 1M, dia dananya dia kepingin 2M, tapi dananya masih cukup untuk 1M. Terus gimana? Apa mendingan saya tunggu aja ngambil sekalian yang besar? Terus kita menjelaskan. Jadi kita punya penjelasan yang masuk akal. Kenapa dia harus beli saat ini juga? Nggak boleh tunda. Nah itu ya. Nah, objection. Yohanes tolong di-unmute ya kalau ada yang bocor. Nah, objection, keberatan, itu dapat dikategorikan dalam 4 jenis saja. Nggak ada yang di luar ini, teman-teman. No money, nggak ada duit.
no trust, tidak ada kepercayaan, baik kepada agent maupun kepada perusahaan asuransinya. No hari, ngapain buru-buru? Saya masih muda kok. Nah, kan jauh dari kematian dan sebagainya. No need, nggak butuh. Ya, udah di cover sama perusahaan semua. Saya orang kaya. Nah, kan banyak. Itu cuma 4 ini, teman-teman. Yuk kita bahas satu persatu. Ini, no money, nggak ada duit. Prospek memahami kebutuhan dan bagaimana. Dia paham. Dia itu butuh. Bagaimana solusi yang disampaikan dapat membantu. Tapi prospek belum mampu membayar. Atau belum bersedia untuk mengambil keputusan yang diperlukan untuk membiayai solusi tersebut. Dia tahu produknya bagus. Dia tahu dia butuh. Tapi rasanya dia biasanya jawab apa ke kita? Kalau dia belum closing, dia ngomong gini, aduh Bu Irin, saya masih belum sanggup. Ya. Terus yang kedua, mungkin dia bilang gini, saya perlu membayar kewajiban-kewajiban lainnya dulu. Kami sedang menabung untuk membeli rumah atau mobil baru. Preminya terlalu mahal. Ini sebuah komitmen yang belum dapat saya buat. Nah, jawaban yang pertama, kedua, ya saya jawab yang preminya terlalu mahal. Ya, memang kita pertama, kita kan menjual berdasarkan kebutuhan. Dia memang butuhnya UP2M. Tapi kondisi keuangannya tidak memungkinkan segitu. Saya sarankan teman-teman untuk menjual sesuai dengan kemampuan dia bayar dulu. Dengan cara ngomong seperti ini, Bu, saya tahu setelah saya hitung, memang kemarin contoh aja, kemarin dia minta tolong saya untuk buatin pro cerah. Karena anaknya sudah umur 8 tahun, akhirnya saya buatin preminya cukup mahal. Ya, dia seorang pegawai, ya pegawai, ya mungkin gaji sekitar 8 jutaan lah. Kemudian preminya sebulannya 1.200.000. Itu berdasarkan kebutuhannya dia, ya. Waktu masuk kuliah dia butuh 80 juta dan sebagainya. Saya bilang, ini preminya sesuaikan dengan budgetmu dulu. Kalau misalnya kamu, waduh Bu kok mahal, saya nggak sanggup. Kalau separuh gimana? Kalau itu saya masih mampu. Nah, kalau kamu nabung separuh, kamu mesti ingat loh ya, pada waktu anakmu masuk kuliah, nggak akan cukup sesuai dengan permintaanmu. Jadi, nanti pada waktu kuliah, nggak apa-apa, kamu tetap keluar duit. Tapi tidak semuanya. Ya, sebagian saja. Nah, itu saya katakan seperti itu. Tapi kalau jawabannya 1, 2, dan yang kelima, saya akan ngomong gini. Ini contoh ya, saya role play ya. Saya role play di sini ada Dewi ya, tim saya. Saya ngomong gini. Misalnya ini contoh aja. Dewi punya income 3 juta per bulan contohnya. Ya. Saya tahu bahwa dari ngomong-ngomong saya tahu kondisinya ya. Tapi jarang orang ngomong income-nya jarang. Tapi biasanya dana yang tersisa. Jadi misalnya kayak contoh saya lemparkan aja. Waduh, aku tahu sih Irin ini produknya bagus. Ya memang butuh sih. Tapi aku belum sanggup. Aku tuh tagihannya banyak. Kira-kira aku ya nggak tahu bagaimana caranya untuk bayar premi ini. Nah, terus saya tinggal tanya, apalagi kalau Dewi ini kepala keluarga, ya, yang prianya misalnya pasangan yang cowoknya. Terus saya bilang, atau istrinya boleh. Terus saya bilang, persis sebenarnya teman-teman, di rekening 5P kita. Tapi saya akan bilang gini, Wi, anggap aja gini ya, perusahaanmu sedang susah. Pas gajian, bos bilang, kalau kamu masih mau kerja di sini, gajimu saya potong 10%. Ya. Nah ini saya nggak tahu gajinya dia berapa nggak tahu. Contoh kita nggak tahu gajinya nasabah kita kan jarang kita tahu gajinya orang itu. Terus kemudian kita juga nggak tahu kebutuhannya.
Mungkin ada orang yang nggak mau ngomong kebutuhannya, tapi dia jawabin. Aduh, setiap bulan aja ngepres loh. Dengan saya nggak bisa nabung hampiran. Ya, terus kita ngomong, kalau sudah pas gajian akhir bulan gini, bosnya ngomong, kalau kamu masih mau kerja di sini, gajimu tak potong 10%. Nah, pertanyaannya, kalau orang normal, ya gaji dipotong 10%, sesungguhnya bisa hidup nggak? Bisa kan? Gini aja, saya lemparkan ke Pak Zainuddin. Pak Zainuddin, di-unmute. Nah, di-unmute dulu. Di-unmute. Yohanes bisa dibantu unmute Pak Zainuddin. Ya. Pak Zainuddin, Ya. setelah saya tawari, terus Pak Zainuddin ngomong gini, aduh Bu Irin, saya belum sanggup. Nah, setiap bulan ngepres sih, gitu. Nah, setiap bulan selalu ada alokasinya sendiri. Nah, terus saya tanya Pak Zainuddin, anggap Pak Zainuddin ini kan kerja. Terus pas akhir bulan gajian dipanggil sama HRD-nya. HRD-nya bilang, kamu kalau mau kerja di sini, Pak, bulan depan perusahaan ini sedang sulit, omsetnya sepi. Bulan depan gaji tak potong 10%. Menurut Pak Zainuddin, masih bisa hidup nggak dengan gaji 90%? Masih bisa dong. Betul. Akhirnya masih bisa, kasih klien itu yang jawab. Ya masih bisa. Setuju Pak Zainuddin. Kan bisa aja dikurangin rekreasi, nggak makan keluar, daging diganti sayur dan sebagainya. Nah, oke, Pak Zainuddin tetap kerja. Bulan depannya lagi Pak Zainuddin gajian. Pas gajian, HRD-nya bilang, Pak Zainuddin, kalau masih mau kerja di sini, gajinya tak potong 90%. Bisa hidup nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kenapa? Karena cuma tinggal 10%. Mana bisa bayar uang sekolah anak, listrik aja nggak mampu. Nah, terus disitulah waktu klien kita menjawab nggak bisa hidup, kita langsung timpali. Nah, Pak Zainuddin, pernah nggak terpikir kalau ada kejadian yang tidak diinginkan terhadap kita, jangankan kehilangan 90%, bahkan bisa kehilangan 100%. Maksudnya apa, Bu Irin? Maaf ya, kalau suatu ketika kita dipanggil Tuhan, bukankah itu sama seperti penghasilan kita tuh hilang 100%? Nah, alangkah bijaksananya, tadi kan Pak Zainuddin bilang, kalau gaji dipotong 10% bisa hidup. Nah, alokasikan aja Pak 10% dari income-nya Pak Zainuddin untuk beli sesuatu yang bisa mengcover 100% income-nya Pak Zainuddin. Kalau sampai terjadi musibah atas diri kita sebagai kepala keluarga. Ya. Paham ya? Sip. Paham. Oke. Ya, di-unmute lagi enggak apa-apa. Ayo teman-teman ngerti ya, kalau dia belum sanggup, kasih ke dia seperti itu. Ini yang sesuatu yang bisa kita sampaikan. Sebenarnya ada sih alat bantu peraga untuk sharing seperti ini. Tapi karena kita nggak perlu pakai alat bantu peraga, kayak saya biasanya lewat seperti ini, diskusi seperti ini. Berarti kalau dia bilang, kalau gajinya dipotong 10%, masih bisa hidup nggak? Terus dia kan jawab, masih bisa. Nah, berarti kan dia bisa bayar premi. Nah, itu loh teman-teman ya. Itu. Tapi kalau dia bilang, kami sedang menabung untuk membeli rumah. Bayangin. Pak, jadi ingat ya, kalau menghadapi keberatan, itu pertama kuncinya didengarkan dengan seksama. Kalau dia bilang belum sanggup, oh iya sih Pak, saya paham. Pahami dulu. Nah, itu tadi ya. Terus konfirmasi pemahaman kita. Kalau dia bilang
saya sedang nabung untuk membeli rumah. Betul Pak, saya tahu. Kebutuhan rumah itu menjadi nomor satu. Ya dia senang, berarti kan benar di rumah. Iya ya Pak ya, apalagi anak-anak beranjak besar, kan nggak enak juga kalau tinggal di rumah orang tua. Iya Bu, saya juga sungkan sama mertua saya, pingin punya rumah sendiri. Setuju saya Pak, itu penting sekali. Nah, disetujui dulu, baru kita bilang, Pak, saat ini Bapak sedang fokus menabung untuk membeli rumah. Tapi bisa jadi loh Pak, dalam proses mau beli rumah itu terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana kita. Maksudnya terkena kondisi kritis. Ada sesuatu yang membutuhkan biaya untuk berobat. Saya tahu Bapak punya BPJS. Tapi kalau musibahnya itu penyakitnya lebih berat daripada itu. Minimal ada obat-obatan yang nggak bisa tergantikan oleh BPJS dan sebagainya. Bukankah impian Bapak untuk membelikan istri rumah itu menjadi mundur lagi atau tidak terrealisasi? Nah, menurut saya ada bagusnya kalau ambil sebagian dari uang tabungan, sebagian kecil aja Pak. Beli aja asuransi yang paling murah, tapi yang manfaatnya cocok untuk tujuan Bapak membeli rumah ini. Nah, ya kalau dia punya BPJS, tawarin dia pewarisan dulu. Supaya kalau dia ada apa-apa atau penyakit kritis, terserah. Kalau dananya cuma terbatas 300.000 per bulan, 400.000 per bulan, Anda bisa tawarin dengan unit link. Sementara dulu. Lu kan jelek unit link. Unit link nggak jelek teman-teman. Tergantung kebutuhannya dia. Tergantung kondisinya duit sama cover yang ingin diperoleh sama dia. Itu ya teman-teman ya. Yang kedua, no trust. Dia nggak percaya bahwa kita bertindak untuk kepentingannya mereka. Jangan-jangan ini agentnya cuma mau komisi. Jual yang komisinya paling gede. Atau prospek nggak yakin bahwa kita sudah sepenuhnya memahami perasaan dan kebutuhan mereka. Ya. Terus dia jawabnya apa? Saya mau banding-bandingkan dulu dengan perusahaan lain. Nah, saya menginvestasikan uang saya di deposito aja. Saya tidak percaya sama asuransi. Nah, yang pertama kita jawab dulu. Saya mau banding-bandingkan dengan asuransi lain. Teman-teman jangan bilang, Pak, nggak usah. Prudential sudah paling bagus. Percaya saya. Anda malah nggak dibeli. Tapi yang boleh Anda lakukan adalah, boleh Pak, silakan. Pak, apakah Bapak kepingin membandingkan dengan perusahaan apa? Boleh saya bantu, karena saya juga punya banyak teman di asuransi yang lain. Oh nggak perlu Bu Irin, saya punya teman kok di asuransi yang ini. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak. Bapak minta aja penawaran, ini Pak ya produknya seperti ini. Misalnya kita jual PSS. Ini asuransi kesehatan, punyanya Bapak jangkauannya Gold B, seluruh Asia. Supaya membandingkannya apple to apple. Ya. Terus kita ngomong, Pak, kalau boleh sebelum ngambil keputusan, boleh nggak saya dikasih waktu 1 kali lagi ketemu? Itu teman-teman. Kenapa? Kalau sekarang orang membandingkan PSS kita dengan produk yang lain, saya nggak khawatir. Punya kita tuh murah dan bagus. Tapi kalau dia membeli produk unit link yang isinya macam-macam, pasti dia nggak paham. Karena perbedaan fitur. Ya, bisa contoh, kalau pewarisan ya sama semua. Istilahnya mati baru dapat gitu loh. Tapi kalau PCB 88 kan fiturnya beda-beda. Ada di asuransi lain yang cover penyakit kritis, tapi dia nggak cover meninggalnya. Jadi hanya penyakit kritis saja. Jadinya kan beda, pasti lebih murah karena dia nggak mencakup yang lain-lain. Terus penyakit kritisnya nggak sebanyak kita. Kita 60 jenis, 61 jenis sebenarnya. Nah, itu yang kita minta waktu. Teman-teman, saya pingin
pingin teman-teman punya ilustrasi seperti ini. Contoh, kalau di Surabaya ada namanya Pasar Atom, teman-teman ya. Terus kalau di Jakarta Mangga 2 dan sebagainya. Contoh, teman-teman. Saya lagi belanja ke Pasar Atom, mau beli pakaian ya, blus. Begitu saya masuk ke toko, dia minta 500.000. Saya tawar 400. Dia bilang, "Ci, wes percaya saya. Toko saya ini paling murah. Saya ini ngambil langsung dari Hong Kong." Dia bilang gitu. Akhirnya saya beli, tertarik. Saya beli kan. Begitu saya mau pulang, jalan menuju parkir, kelihatan ada toko sejenis. Loh, itu kan baju yang saya beli. Saya coba-coba iseng, saya tanya berapa. Tadi kan saya beli 500.000. Saya tanya, berapa ini? 400.000 belum ditawar. Udah ngasih 400.000. Belum ditawar loh itu teman-teman. Apa yang terjadi teman-teman? Nyesek kan? Jengkel kan? Nah, akhirnya saya nggak bakal mau beli lagi di toko itu. Image saya, toko itu jualnya kemahalan. Ya, ya. Pokoknya saya jengkel nggak mau ke toko itu lagi. Itu yang terjadi. Tapi coba bandingkan dengan toko yang kedua. Saya datang ke toko, berapa? 500.000. Terus saya tawar 400. Terus tahu nggak dia ngomong apa? Nggak apa-apa, Ci. Boleh lihat-lihat toko yang lain. Ya. Nanti kalau misalnya cocok, ya balik lagi. Berarti kan dia suruh saya lihat-lihat kan? Terus saya, iya ya, apain ya, capek-capek. Ya udahlah, saya beli. Sama. Saya keluar ke parkir, loh kok ada barang yang sama? Saya tanya, berapa? 400.000. Saya kecewa enggak? Enggak. Kenapa? Kan tadi saya disuruh nyari ke toko yang lain. Kan saya disuruh banding-bandingkan dulu. Kan sayanya yang enggak mau. Nah, ngerti ya teman-teman ya? Bedanya di situ. Ya, itu teman-teman. Terus kalau dia bilang, saya menginvestasikan uang saya di deposito. Tadi kan kejadian yang pertama tadi, saya akan ngomong, suatu ketika kalau saya kembali ke toko itu, kok jualnya kemahalan. Loh masa Ci? Iya, toko sana itu lebih murah. Mungkin engkau kulaan beda, coba dicek. Lain kali kulaannya itu harus ke tempat yang lebih murah. Nah, itu kita bisa ngasih masukan seperti itu. Ya. Terus saya menginvestasikan uang saya di deposito. Setuju, memang. Yang pertama kali harus dipunyain adalah tabungan dulu, ya. Karena sewaktu-waktu bisa diambil atau deposito yang sebulan atau semingguan. Karena dana yang liquid cair itu harus punya 6 kali dari biaya pengeluaran bulanan. Itu penting dulu. Ya. Jadi kita jangan melawan depositonya. Betul. Kita setujui, ingat tuh ya, disetujui dulu. Ya, berempati, paham, memahami, menyadari bahwa itu penting. Nah, gini kok. Kalau mau, Bapak kan dapat deposito, dapat bunga. Sedikit aja bunga dari deposito itu dibelikan asuransi tambahan. Asuransi proteksi aset. Sehingga kalau terjadi penyakit kritis, ya nggak usah depositonya nggak usah cair. Yang asuransinya cair untuk dipakai. Jadi depositonya tetap utuh. Nah, kita ngomong gitu. Bunga deposito. Atau kita ngomong yang kedua. Pak, betul sekali. Tabungan itu memang yang pertama kali. Harus dipunyai itu tabungan atau deposito. Cuman sekarang kan deposito lagi bunganya lagi rendah sekali. Nah, ada baiknya dipertimbangkan program Prucinta, Pruwarisan, PCB 88. Itu sebenarnya persis seperti deposito, hanya nggak bisa diambil sewaktu-waktu. Ya, minimal 20 tahun baru diambil, baru duitnya balik. 20 tahun yang duitnya balik itu Prucinta dan PCB 88. Kalau Pruwarisan belum. Baliknya mungkin tahun ke-21 sampai tahun ke-24.
24 atau 25 tergantung usianya. Nah, kita bilang sebagian didepositokan, sebagian untuk dibelikan ini. Sama. Jadi karena bunga deposito itu kecil, duit 10 juta, itu bunganya tuh kecil sekali. Nah, mendingan dengan bunga itu bisa cover proteksi yang besar. Ya. Jadi intinya diiyakan dulu. Terus kalau dia bilang, saya tidak percaya sama asuransi. Biasanya yang ngomong seperti itu, dia pernah trauma dengan asuransi. Atau dia dengar dari temennya, yang temennya kecewa. Nah, yang jeleknya itu dari mulut ke mulut ditambahin. Jadi A, jadi B, B jadi C, C jadi D. Pertama, itu dulu ya. Dengarkan dengan seksama, kemudian berempati. Oh, pernah dikecewakan. Nah, biasanya saya selalu suka gini, kasih ilustrasi. Kalau dia bilang, iya temennya gak dibayar gini-gini, saya akan minta data temennya. Boleh nggak saya bantu untuk track ada kejadian apa? Kalau di prudensial, ya toh. Tapi kalau di asuransi lain, saya akan dengarkan dan saya netral. Kasih sesuatu yang saya tahu sesuai dengan pemahaman saya. Tapi kalau dia ngalami sendiri, nah terus saya bilang, oh aku pernah kecewa gini, duitnya dibawa lari agent. Nah kita langsung ngomong, benar sih, saya juga jengkel gini, berempati dulu baru kita ngomong. Makanya kalau bisa jangan pernah kasih uang kepada agent. Langsung aja transfer, bisa auto debit segala macam. Terus sesekali boleh telepon ke bebas pulsa prudensial 15.085 untuk ngecek apakah polis yang dibeli sesuai dengan penjelasan agent. Saya suruh dia ngecek, ya. Terus yang terakhir ngomong gini, Bu, Pak, kadang kalau kita kecewa, dulu tahun 98 eh, eh, BCA pernah diras, ya 97 kan beberapa ada 27 bank yang ditutup kan. Nah, kemudian BCA diras, tapi dalam waktu 3 bulan kembali lagi normal. Kenapa? Kan nggak mungkin orang simpen duitnya di bawah bantal. Nah, mau berapa banyak duit yang bisa disimpan di lemari? Resiko juga gede. Ada pencuri, perampok. Nah, sama. Kalau kita kecewa, sekarang tuh asuransi makin lama makin bagus dan makin boto. Satu kali kita sakit keras seperti cancer, itu ratusan biaya, bahkan sampai miliaran. Nah, kalau kita kecewa dengan asuransi yang lama-lama, terus kita nggak beli lagi, kita yang rugi, Pak. Sayang. Jadi untuk mengatasi hal itu, Bapak boleh beli kepada agen asuransi yang Bapak percaya. Mungkin Bapak punya saudara, kenalan baik, kerabat, nggak apa-apa beli sama mereka. Kan nggak mungkin mereka akan membohongi kita. Kita suruh mereka seperti itu. Tetapi nanti ujung-ujungnya dia akan mikir gini, ini agent kok baik. Dia nggak berusaha menjual kepada saya. Tapi dia bilang, wes beliau kepada orang itu. Atau jadilah agent sendiri. Kamu bisa banyak tahu. Ya, bisa banyak info. Nah, berarti kan ini orang agent ini agent bagus. Orang bilang agent genah. Nah, dia lebih banyak, lebih gampang closing kepada kita. Ya, C, oke. Ini yang berikutnya. Nggak usah Oke. buru-buru. C, Den. Hmm, C, ini ada Ada- pertanyaan. Mau Cici Gimana jawab sekarang atau nanti? Pertanyaannya apa, Fla? Iya, pertanyaannya gini, C. Dari Bu Maria Lili. Hmm. Bagaimana dengan calon nasabah yang mengatakan bahwa kita agent kok sukanya mendoakan, maksudnya suka ngomongkan tentang kematian dan sakit kritis gitu loh, C. Kok kayak mendoakan gitu loh, istilahnya seperti itu. Ya, gini, teman-teman, sebelum saya bercerita yang justru yang saya alami, pertama, jangan pakai objek dia, kita. Misalnya kalau kita terjadi sesuatu ya. Nah, tapi kalau sebelum kita ngomongnya menakutkan, kita kan nggak tahu tipe nasabah kita seperti apa. Saya biasanya ngomong gini, Cik, sorry ya, Pak, Bu, ini saya harus ngomong karena kan produknya saya itu produk proteksi. Jadi berkaitan dengan itu. Nyaman nggak kalau saya jelaskan beberapa penyakit yang secara langsung vulgar gitu?
secara langsung gitu ya. Aduh, jangan, saya nggak mau ngeri-ngeri. Nah, Anda jangan sebutin. Berarti dia nggak ngomong, karena saya selalu mengedukasi nasabah bahwa kalau kita bicara asuransi, kita bicara mengenai perlindungan. Kita bicara mengenai resiko yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, itu. Sedangkan kita kalau tidak ada seorang pun yang ingin terjadinya resiko itu. Terus saya kasih tahu, Pak, Bu, semua agent pasti berdoa supaya nasabahnya sehat panjang umur. Loh kok bisa? Iya dong Bu, kalau nasabahnya langsung ada apa-apa, kan komisi kita juga nggak dapat. Berhenti langsung. Saya biasanya ngomong terus gitu. Dia langsung ketawa. Bener loh teman-teman, PSS itu kan Anda dapat komisi seumur hidup. Selama nasabahnya bayar. Nasabahmu meninggal, stop. Ya kamu nggak dapat komisi. Nah, ya. Jadi gitu, Bu, pasti agent akan berdoa nasabahnya sehat selalu. Loh kenapa? Ya kalau nasabahnya sering sakit, berarti kan agentnya diganggu, diteleponi, disuruh ngurus klaimnya. Nah itu kan justru malah ngasih kerjaan tambahan. Nah itu saya sambil bercanda gitu. Kita itu diajarkan untuk setiap hari berdoa, setiap malam berdoa untuk klien-klien kita. Supaya kita nggak repot-repot ngurusi klaimnya mereka. Nah, Anda gitu ya. Jadi itu salah satu yang bisa dijawab. Ada pertanyaan lagi, Vla? Belum, Kalau Ci. nggak ada, saya teruskan yang ini. Nah, iya, lanjut, Ci. Oke. No hari, nggak usah buru-buru. Prospek sudah memahami kebutuhannya, serta solusi yang diberikan. Tetapi tidak merasa perlu ngambil keputusan segera. Dia ngomong apa? Tinggalkan proposalnya, dan nanti saya akan pelajari. Kami akan memulai program ini awal tahun depan. Saya harus bicara dulu dengan istri saya. Nah, kalau dia bilang tinggalkan proposalnya, Pak, boleh. Karena proposal ini bahasanya bahasa asuransi, agak sulit. Biasanya teman-teman, saya buatkan summary-nya. Supaya pada waktu dia membaca, dia nggak usah baca yang rumit. Tetapi di proposal itu saya lingkarin pakai bolpen merah. Itu hal-hal yang penting-penting aja. Ya, itu yang saya kasihkan aja. Ya, hal-hal yang penting-penting aja yang saya kasih bolpen merah, terus saya tulis pakai tulisan tangan. Nah, atau saya akan bilang gini, Pak, kalau boleh minta waktu 30 menit aja, saya jelaskan proposalnya, setelah itu saya akan tinggal. Tapi paling tidak, saya langsung menjelaskan ke Bapak supaya lebih paham. Nah itu. Terus kemudian kami akan memulai program, paling tidak dengan dijelaskan. Kita bisa adakan untuk klien itu langsung membeli. Kalau dia cocok dengan penjelasan kita. Tapi kalau dia tetap mau tinggalkan, it's okay, nggak masalah. Nah, teman-teman saya pernah mengalami ini, saya tinggalkan proposalnya, dan dia baru closing sama saya kapan? Setahun kemudian. Setelah dia tahu bahwa temannya meninggal, dia tahu ada temannya yang kena sakit kritis, terus dia ingat proposalnya, dia baru mau, gitu ya. Makanya kita agent jangan pernah lupa dengan list nasabah yang sudah pernah kita tawarin, diingat-ingat, ya. Terus kalau dia bilang kami akan memulai program ini awal tahun, tanyakan kenapa. Iya, nggak ada apa-apa sih. Saya suka aja 1 Januari. Nah, teman-teman ini berkaitan dengan kelas minggu lalu. Ya, teman-teman harus ingat yang D-2, 2 bulan. Tanggal lahir, tanggal lahir, tanggal ulang tahun perkawinan, tanggal dia medical check up, tanggal ulang tahun polis. Sebaiknya 2 bulan sebelum itu. Supaya kita mengingatkan, nih 2 bulan lagi ulang tahun, preminya bisa naik. Nah, dan sebagainya. Ini anggap aja sebagai wedding anniversary. Nah, supaya dia tidak melewati waktunya. Terus saya biasanya akan jawab, nggak apa-apa sih Bu, kalau mau memulai program ini awal tahun depan. Tapi beda antara beli manfaat yang saya tawarkan ini dengan membeli barang yang lain. Atau menaruh uang di
deposito tuh beda. Bedanya apa? Di sini kita pakai prinsip sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai sudah hujan baru beli payungnya. Artinya apa? Kondisi kesehatan kita nggak akan bisa tahu. Jangan sampai terjadi sakit dulu, karena asuransi sifatnya itu dia tanggung resiko. Jadi sebelum terjadi itu resiko, kita mesti punya dulu. Nah, teman-teman kalau ingat kelas saya mengenai konsep penjualan, itu ada lubang di depan rumah itu loh. Nah, itu ibarat tubuh kita tuh sebenarnya kita nggak tahu di bagian dalam ada penyimpangan apa. Justru karena kita nggak tahu dan belum ada gejala, belum terasa apa-apa, makanya kita harus beli dulu. Jangan sampai setelah dokter menyatakan kita ada kelainan, baru kita beli, bisa ditolak, bisa kena ekstra premi. Itu. Ya, kita jelaskan kepada nasabah. Atau biasanya saya pakai kontes-kontes. Nah, ya kontes-kontes. Saya harus bicara dulu dengan istri saya. Enggak apa-apa. Teman-teman jangan sekali-sekali ngomong gini. Pak, ngapain? Kan yang cari duit Bapak. Bapak kan yang ambil keputusan. Jangan. Ya. Itu nanti tersinggung dia. Dikira dia laki-laki takut istri kali ya. Itu jangan. Ya. Jadi kalau bisa gini, setuju sekali Pak. Justru asuransi ini paling enak harus dirundingkan orang dua. Loh kenapa Bu Irin? Karena penerima manfaat adalah istri Bapak. Jadi kesempatan buat saya untuk menjelaskan secara jelas. Biasanya Pak, memang saya menjelaskan di suami istri. Nah, gitu. Supaya teman-teman apa? Jangan sampai ini cuma alasan aja. Pura-pura ngomong harus bicara dengan istri, padahal dia nggak mau beli. Sekalian, Pak, boleh nggak? Saya mungkin hubungin ke istri Bapak langsung atau Bapak sampaikan bahwa saya ingin menjelaskan. Itu teman-teman ya. Biasanya ini akan menjadi masalah kalau agentnya itu terlalu cantik ya mungkin ya. Dan masih muda. Mungkin suaminya merasa istri kan maklum ibu rumah tangga. Ya kadang-kadang pikirannya bisa negatif. Wajar. Nah teman-teman tips dari saya. Kalau sampai kita dikasih waktu untuk ketemu sama istrinya, pastikan Anda berpenampilan profesional. Jangan pakai atasan yang crop top. Nah, itu loh, kelihatan perutnya itu ya. Terus baju yang sembarangan, itu jangan. Terus jangan kalau Anda tahu istrinya ibu rumah tangga, "Pak, Ibu kerja enggak?" "Oh, enggak, istri saya itu ibu rumah tangga." Teman-teman hati-hati. Kalau istrinya ibu rumah tangga, pakailah pakaian yang sederhana, teman-teman. Jangan nyolok parfumnya sampai harum banget, terus make up-nya sampai medok. Jangan. Kenapa? Nanti istri itu belum kita cerita, sudah negatif sama kita. Terus pada waktu kita ketemu sama istrinya, jangan perhatian atau matanya kita ke suaminya terus, jangan. Tapi kita mesti mengarah ke istrinya terus. Kalau perlu, suaminya jarang diajak ngomong. Ngomongnya harus fokus kepada istri. Nah, sedikit memuji tapi jangan bombastis. Misalnya istrinya gemuk, ibu kok langsing, nggak mungkin ya toh. Jangan ya toh. Tapi gini, Bu, kok seger, ibu ini kok awet muda. Nah, kecuali kalau dia langsing beneran. Wih, ibu hebat ya, jaga badan. Iya, saya rajin ikut senam. Oh, itu kita seneng. Jadi teman-teman dipuji dulu, tapi jangan lebay. Ya, kalau lebay itu saya curiga. Ini pasti ada maunya, itu loh. Agent ini ada maunya. Nah, jadi yang wajar-wajar, tapi Anda perhatikan situasi di rumah. Misalnya foto keluarga. Saya paling suka nganggap itu kayak rumah sendiri, tapi tetap sopan. Saya lihat gitu. Ih, anaknya ini foto baru atau lama? Oh, lama itu. Oh, sekarang anak-anak udah remaja, Bu. Iya, sudah SMA. Sekolah di mana, Bu, kalau boleh tahu? Atau sekolah di mana, Bu? Kenapa? Anda supaya tahu level ekonominya seseorang dari sekolah anaknya itu. Oh, sekolahnya di sini. Oh, Anda tahu. Wah, berarti level ekonominya oke. Sehingga pada waktu menawarkan baru. Teman-teman,
pengalaman saya kalau kita bisa mengambil hati istrinya, wis percaya saya, suaminya pasti closing dan closingnya lebih gede daripada yang kita tawarkan. Saya biasanya ngomong gini, Bu, Bapak luar biasa. Waktu saya jelasin manfaat untuk Bapak ini, kita pura-pura pakai closing teknik. Bapak ini tertarik dengan manfaat warisan karena ingin kasih Ibu sesuatu yang nilainya itu sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, makanya saya perlu menjelaskan ke Ibu karena ini mungkin tanda sayang ya. Bapak ini family man ya, Bu ya. Nah, jadi kita akan tawarkan, dulu saya tawarkan 1 M. Begitu saya lihat, statusnya rumahnya apa gede, saya langsung naikkan. Nah, karena gini loh Bu, Bapak sekarang punya income setiap bulan kasih ke Ibu. Kalau terjadi sesuatu yang kita nggak harapkan, kita berharap panjang umur. Kalau panjang umur, ini seperti tabungan hari tua. Nanti duitnya akan keluar, Bapak Ibu bisa pakai untuk jalan-jalan ke luar negeri. Karena anak-anak sudah dewasa. Mau diambil aja duitnya. PCB 88, tahun ke-20 kan bisa diambil. Bilangin Bapak, Bu, ngambilnya jangan nanggung. Tapi yang sesuai kebutuhan. Nah, istrinya jadi ketawa-ketawa. Itu ya teman-teman ya, ambil hati istrinya. Ya. Berikutnya yang terakhir, no need, nggak butuh. Prospek merasa tidak butuh terhadap sejumlah kebutuhan yang perlu dipenuhi. Sehingga mereka nggak merasa perlu ngambil keputusan. Bilangnya apa? Saya sudah terlalu tua untuk membeli asuransi. Ya, Pak, enggak juga. Kalau boleh tahu Bapak tahun ini umur berapa? Pertama, kita mesti ngomong gini. Coba-coba tebak umur berapa. Teman-teman jangan tebaknya ketuaan. Begitu tebaknya ketuaan, oh kira-kira umur 60. Dia sudah nggak enak mukanya. Saya masih umur 55, Bu. Wah, itu Anda kalah set. Sudah orangnya nggak nyaman. Jadi Anda langsung ngomong gini, umur berapa ya? Kalau lihat dari penampilan Bapak, itu kira-kira umurnya 48. Oh, Ibu bisa aja. Saya tuh udah 58 loh, Bu. Oh iya, Pak? Nah, itu loh. Senang di hatinya loh. Dipuji dulu, teman-teman. Ya. Tapi jangan, kalau mukanya kelihatan tua, tapi badannya nggak kelihatan tua, saya biasanya ngomong gini, kalau dari penampilan Bapak, itu kelihatan umur sini. Kita nggak ngomong wajah, meskipun wajahnya kelihatan tua gitu loh. Ya, tapi jangan dituakan umurnya dia, nggak boleh. Satu itu ya. Kok Pak, kok masih energik gitu ya. Kan kita nggak mungkin bodinya masih bagus enggak. Kok Bapak masih energik gitu. Nah, itu ya. Kok Ibu masih kelihatan awet muda, jalannya lincah. Nah, itu teman-teman ya. Terus, Pak, saya tuh umur 58. Nah, Pak, kalau memang sudah terlalu tua, asuransi nggak mungkin dibuka sampai umur 70 tahun, Pak. Ini produk pewarisan bisa sampai terakhir usia ulang tahun terakhir adalah 69 tahun. Yang akan datang 70 tahun masih bisa beli. Tapi kan preminya sudah mahal. Betul, Pak. Tapi resikonya kan lebih besar daripada anak muda. Nah, itu kita ngomong gitu. Terus lihat kan kebutuhannya dia. Beda loh teman-teman. Kalau masih muda, punya anak masih kecil, kebutuhan asuransi, ini kita bicara nggak kesehatan ya. Kesehatan tuh pasti semua orang harus punya. Dan rata-rata semua klien sudah punya asuransi kesehatan. Kalau kita bicara penyakit kritis sama warisan, kalau anak muda, maksudnya bukan umurnya 45 tahun ke bawah, kebutuhannya untuk proteksi income atau proteksi penghasilan, proteksi aset, gunanya untuk itu, pengganti income, rekening 5P, dan sebagainya. Untuk pensiun. Tapi kalau yang beli sudah seumur saya, anaknya sudah kuliah, mau lulus kuliah, atau anaknya sudah berumah tangga, salah besar kalau kita ngomong konsep proteksi income. Enggak. Ngapain? Anaknya udah menikah kok. Ngapain harus income-nya diproteksi? Nah, tapi saya ngomong pelipat gandaan aset, estate planning untuk membagikan warisan dengan adil. Terus yang ketiga, untuk backup pajak properti yang kita beli. Ya, pelipat gandaan aset itu supaya dia punya aset 10M. Kalau mau asetnya 20M, yang paling cepat beli asuransi.
Karena nggak bisa kalau lewat kerja. Butuh waktu berapa puluh tahun lagi untuk mendabelkan dia punya aset. Sedangkan dia sekarang umurnya sudah 57 tahun. Itu teman-teman. Ya. Saya sudah terlalu banyak polis asuransi. Setuju, Pak. Tapi biasanya orang agent, Pak, kekurangan, jangan ngomong kesalahan, kekurangan agent tidak menghitung, tidak mengkalkulasi dengan betul kebutuhannya. Memang polisnya bisa banyak. Nah, kalau Bapak nggak mau repot, boleh saya bantu mensamerikan polis Bapak. Nanti akan keluar proteksi kesehatannya punya berapa, sudah cukup nggak sesuai kebutuhan, proteksi income-nya atau asetnya berapa, terus perlindungan penyakit kritis berapa, asuransi kecelakaan berapa. Ini seperti pelajaran saya yang 2 minggu lalu. Ya, jadi itu disamerikan. Teman-teman, kenyataannya tidak ada seorang pun yang memiliki over insurance. Belum. Selama 32 tahun saya di industri asuransi, belum pernah saya jumpain seseorang yang over insurance. Over insured. Jadi diproteksikan melebihi kebutuhannya dia. Nggak ada. Yang ada adalah under. Meskipun polisnya banyak. Polis terbanyak yang pernah saya samerikan itu ada lebih dari 50 polis. Ya. Seseorang perempuan yang pengambil keputusan istri, pengusaha, dia punya polis lebih dari 50 polis. 2 koper ukuran 31 inch itu 2 koper. Nah, karena dia hobi beli asuransi, karena dia hobi beli aset. Dia ngerti prinsip asuransi. Setiap beli aset, dia kasih proteksi asuransi. Kenapa? Dia bilang tidak mau meninggalkan beban untuk anak-anak. Saya masih single. Siapa yang perlu saya proteksi? Nih. Single bukan berarti nggak bisa sakit. Ya, pertama kali yang single pasti Anda harus menawarkan asuransi kesehatan itu nomor 1 dulu. Baru kemudian mungkin karena single dia nggak berpikir warisan, ya kecuali orang itu pencari nafkah di dalam sebuah keluarga. Seperti saya dulu. Saya dulu single, tapi saya pencari nafkah juga di keluarga. Sehingga saya melengkapi dengan asuransi prewarisan. Yang pertama kali saya beli asuransi prewarisan di luar asuransi kesehatan. Ya, kalau masih single, Anda jual PCB 88. Karena itu kan campuran antara tabungan, perlindungan penyakit kritis, perlindungan jiwa dalam satu paket. Tidak ada yang rugi. PCB 88 produk yang the best menurut saya. Ya, perusahaan saya sudah memberikan asuransi kepada saya. Tanyakan dulu, apakah ada rencana untuk bisnis sendiri atau maksudnya resign suatu ketika kalau dirasa uang dan pengalaman kerja sudah didapat. Yes. Nah, kalau dia sudah berpikir untuk suatu ketika resign dan buka bisnis sendiri, bukankah ini waktu yang tepat, Pak, untuk mengalokasikan dana yang sekarang Bapak tidak keluar uang? Maksudnya apa? Bapak kan sebagai dewan direksi atau sebagai direktur di sebuah perusahaan di mana Bapak mendapat tunjangan asuransi kesehatan untuk istri dan anak. Bapak dapat tunjangan asuransi jiwa, ya, mungkin pensiun, mungkin mobil dipilih, mobil kantor dan semuanya. Nah, Pak, justru karena sedang di backup oleh perusahaan, berarti dana untuk itu kan nganggur. Artinya Bapak alokasikan untuk tabungan dan yang lainnya. Nah, dana itu bisa dialokasikan untuk konsep yang saya tawarkan. Sehingga nanti 10 tahun kemudian saat Bapak mau memulai usaha sendiri, kan perlu modal, fisik, tenaga pikiran itu kan perlu semua. Bapak sudah nggak usah bayar lagi. Loh kok bisa? Iya Pak, kan saya tawarkan prewarisan bayarnya cuma 10 tahun. PCB 88 bayarnya cuma 10 tahun. Jadi nanti pada waktu Bapak mau bisnis sendiri, udah nggak ada beban untuk bayar
asuransi lagi. Karena biar Bapak kerja dengan tenang. Karena semuanya sudah di backup. Itu teman-teman ya. Terutama saya prospek kepada orang-orang bank. Ya, orang bank yang levelnya lumayan, dia di usia 55 tahun kan harus pensiun. Ya, 55, 56. Nah, kalau dia pensiun, beli polis, itu cukup mahal teman-teman. Biasanya 2-3 tahun menjelang pensiun, sudah saya tawarin PSS atau PPH atau yang perwarisan PCB 88. Itu ya. Oke, sampai sini kita selesai. HO-nya cukup banyak ya. Terus kita lanjutkan dengan akhirnya setelah keberatannya dijawab dengan baik, dia closing. Jangan lupa setelah closing, step berikutnya apa? Ini, meminta referensi. Referral itu adalah sumber terbaik. Ada pertanyaannya? Ya, ini ada 2 pertanyaan, C. Bacakan ya, C. Ya. C, ini dari Bu Eli Susanti. C, saya punya teman, alasannya single, umur 47 tahun sudah di-cover perusahaan, jadi merasa tidak perlu asuransi tambahan. Sampai hari ini tidak bisa saya ajak sharing tentang asuransi karena menutup diri. Ini sebenarnya sih tadi sudah cukup terjawab sih dari C Irin. Ya. Atau mungkin mau ditambahin apa, C? Kalau ditanggung perusahaan, sejauh apa? Masih tanya detail dulu. Detail dulu. Nah, jadi kalau dia umur 47 tahun kan, single belum married kan? Nah, iya. Kalau belum married, yang ditanggung perusahaan itu pasti asuransi kesehatan. Tapi nggak mungkin dia kasih asuransi penyakit kritis. Dia harus beli PCB 88 karena duitnya bisa dipakai. Nah, saya akan ngomong gini, kalau kenal baik saya akan bilang gini. Pertanyaannya saya akan bilang gini. Kita kan berharap panjang umur dong. Kamu setuju nggak ingin panjang umur? Iya sih. Nah, di sini kamu bisa lihat produk yang saya tawarkan, konsepnya ini bagus banget. Justru kita mesti ngomong, justru karena kamu single, kamu tidak bisa bergantung sama orang lain. Oh, bergantung sama ponaan berat. Karena setiap orang pasti ada tanggung jawabnya beda-beda, ada tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Justru kamu harus melengkapi dirimu dengan manfaat ini. Kenapa? Kalau tidak minta terdiagnosa, emangnya dia tanggung perusahaan sampai umur berapa? Oke, dia direksi sampai umur 65. 70 masih kerja di situ. Masa sampai 75 mau kerja di situ? Nggak mungkin kan? Nah, itu loh. Dia harus punya asuransi kesehatan sampai umur 99 sampai selesainya PSS itu. Tapi kalau dia nggak mau kesehatan, dia mesti beli PCB 88. Ngomong, perusahaanmu cover dengan bagus karena kamu direktur di perusahaan atau kamu direksi. Tapi kalau misalnya kamu karena direksi, kamu sakitnya agak berat, jangan ngomong kamu ya kalau dia nggak mau. Misalnya kita, anggap aja aku lah. Aku kayak kamu, di cover semua sama perusahaan. Terus sakitnya berat. Aku nggak mau dong berobat di sini. Kan diganti sama perusahaan. Aku berobat ke Singapura. Tiket pesawat. Terus kayak vitamin. Kayak biasanya orang kan mesti harus beli yang vitamin ini, vitamin itu. Semua kan nggak ditanggung di asuransi. Nah, terus selama kamu nggak kerja, kan masih ada pengeluaran, kepingin ini, kepingin itu. Nah, itu duitnya dari situ semua. Kalaupun kamu sehat, panjang umur sampai umur 88, UPI-nya tetap cair loh. Buat apa? Pegangan dari tua. Nah, itu loh. Itu kita ngomongnya seperti itu. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Lagi. Ini dari Sherlyn Firliani. Ya. Cek gimana kalau ada teman yang sangat nurut sama orang tuanya. Orang tuanya katanya sudah ada banyak agent dan katanya dikasih diskon juga. Jadi saya pernah coba tawarin, dia nggak mau ngerti karena udah diurusin orang tuanya. Gitu, C. Nah, kalau diurusin orang tuanya, teman-teman tahu nggak kalau saya, enak banget yang jadi agent dari orang tuamu itu. Iya, aku juga dikasih komisi kok. Nah, kamu tahu nggak sih agent dapatnya apa? Malah saya gitu kan, komisi, bonus, dan trip ke luar negeri. Kalau orang tuamu dekat sama agent itu dan ngambilnya banyak, kenapa kamu nggak mau jadi agent aja? Kan enak. Kamu juga bisa dapatkan semua itu. Nih, kamu tak kasih tahu. Menurut kamu, papamu itu beli sama agent itu berapa sih preminya?
Banyak satu keluarga semua belinya 10 juta mungkin per bulan. Tahu nggak agentnya dapat berapa? Ya hampir 100 juta agentnya dapat. Loh kok bisa? Sekarang daripada 100 juta kasih orang lain, kasih ke anaknya sendiri kan lebih enak. Nah, coba terus kita jelasin. Ya tak rekrut aja anaknya. Kita agent pun kan perlu agent juga karena kita mau promosi. Itu ya. Nah, tadi Resen. Iya, tadi dari Sena. Ya, iya Ci. Gimana? Minggu lalu tuh kan aku prospek istri dari sepupu mama. Dia masih pakai apa namanya PHS. Terus coba tak suruh karyawanku telepon ke pusat. Agennya enggak aktif, C. Terus sudah sampai aku sudah telling story, terus nunjukin klaim-klaimi siapapun lah apa namanya yang pakai PPH itu, terus dia enggak mau apa untuk upgrade, katanya bayarnya sisa 2 tahun, terus emang sama UP-nya yang 150 juta itu, Ci. Itu gimana itu, Ci? Loh kenapa? Dia udah bayar terus? Sorry. Dia bayarnya sisa 2 tahun. Beli di mana dia? Beli di Pro juga, PHS. Iya, terus? Terus apa namanya, kan tak suruh upgrade, dia nggak mau. Emang ini sisa bayarnya sisa 2 tahun sama UP-nya itu 150 juta gitu loh. Kan kalau di upgrade kan ke PPH Plus yang minimal UP ini di 20 juta kan cuma nambah berapa 200-300-an, itu sih nggak mau. Itu gimana sih? Loh dia umurnya berapa umurnya? Sekarang 52. Gini, jadi kalau aku sih nggak masalah. Kalau dia memang nggak mau ya udah. Berarti kan dia tahu, yang paling penting kita jelasin apa manfaat antara PPH Plus dengan yang inner limit. Nah, kalau dia tetap nggak mau, ya udah, saya nggak UT-UT. Saya tawarin aja yang baru. Tapi saya nggak UT-UT polisnya dia yang lama. Saya bilang, kalau cuma UP segitu kan nggak cukup dan sebagainya. Tapi kalau dia uangnya, jadi gini loh, kalau orang itu sudah punya unit link, dan dia masih kekeh bilang, enggak, aku cuma bayar 10 tahun. Agentnya ngomong, saya nggak nambah duit lagi. Kita edukasi dengan betul. Tapi kalau dia tetap nggak maunya itu, ya nggak apa-apa, terserah. Saya nggak ngoti-ngoti polisnya dia. Justru lebih enak, dia nggak beli polis kesehatan sama saya. Tetapi saya nawari lagi yang lain. Tapi kalau yang lain, saya jelaskan. Ini loh unit link. Anda lihat biaya asuransi per bulannya. Ini yang punya saya yang pewarisan yang nggak pakai biaya asuransi. Tapi bukan berarti kita nutup polisnya dia unitnya atau mengurangi UP-nya, tapi kita menggantikan yang ini. Kalau itu terjadi, yang kasusnya Teddy tak rasa dananya dia terbatas, kemampuannya dia cuma beli itu mungkin. Ya, saya nggak tahu. Kalau Teddy bilang enggak, Ece orangnya kaya, berarti mungkin dia belum ada trust, meskipun dia saudara. Kamu kalau bisa jangan utik-utik polis yang lama. Tawarin aja yang lain. Karena ada orang yang menilai seorang agent dari cara dia ngutik-ngutik polisnya yang lama. Ada yang seperti itu. Padahal kita bermaksud untuk memberikan edukasi yang benar. Tapi ada orang yang mungkin pernah trauma atau diceritain atau gimana. Ya kalau dia udah jalan ya biarin aja. Tapi untungnya saya biasanya bilang gini tadi, Ci, misal gini, AI, lu AI kok nggak dikasih tahu agentnya? Kan bisa GIO, pindah aja ke yang black card. Tapi nggak bisa tadi. Ini kan polisnya polis rank S, nggak bisa dirubah. Kecuali tutup. Nah, kita jangan lakukan. Ditutup terus orangnya sakit, cilaka kita tambah. Ya udah jangan diutik-utik lagi dah. Karena polisnya bank S, ya. Cari yang baru atau tawari yang baru produknya. Nah, balik lagi teman-teman. Referral sumber terbaik itu dulu ya tadi yang mungkin bisa dibantu. Waktu terbaik kapan kita minta referensi? Pada waktu dia closing dan pada waktu kita nganter polis. Setelah closing kita minta referensi. Nanti cara minta referensi pakai metodenya ada nanti ya. Yang kedua, selalu menjaga hubungan dengan yang pemberi referensi. Center of referral itu selalu dijaga hubungannya. Orang yang suka membantu kita mengenalkan kepada teman-temannya. Ya,
The R habit, punya kebiasaan untuk meminta referensi. Metodenya pakai apa? Ini teman-teman. Nah, ini skipnya, metodenya. Pada waktu setelah closing atau apa namanya, setelah nganterin polis, kita ngomong seperti ini teman-teman kepada dia. Pak, Bu, seandainya misalnya hari ini Bapak dapat telepon. Ini contoh teman-teman, bisa difoto, tapi kata-katanya Anda berlatih. Berarti gini, seandainya hari ini Bapak dapatkan telepon dari sahabat atau anggota keluarga. Baru saja dia didiagnosa mengalami penyakit kritis. Untungnya itu baru tahap awal. Contoh cancer. Pak, misalnya hari ini Bapak dapatkan telepon dari sahabat atau anggota keluarga jauh. Jangan keluarganya dia, berarti kan mengharapkan keluarga jauh. Dia baru didiagnosa mengalami cancer misalnya. Untungnya baru tahap awal. Tapi kabar buruknya, biaya perawatannya antara 800 juta sampai 1 miliar untuk melakukan serangkaian kemo, radiasi, dan semuanya. Pak, sahabat Bapak itu tahu Bapak punya uang. Makanya dia ingin meminjam dari Bapak sebesar 1 miliar. Kira-kira Bapak akan meminjami uang itu atau enggak? Nah, tapi Pak, kalau Bapak nggak minjemin, akan terjadi sesuatu pada dia. Nah, ini anggap aja orang itu nggak punya asuransi. Bagaimana perasaan Bapak? Tapi kalau Bapak mau minjemi, Bapak ada duit, tapi uang itu untuk biaya pendidikan anak Bapak, untuk biaya masuk kuliah. Maunya kan kuliah di luar negeri. Nah, kalau uang itu dipinjamkan, gimana Bapak akan menjelaskan kepada anak Bapak kalau waktunya anak Bapak kuliah, uang itu belum dikembalikan. Nah, Pak, kalau ada kasus seperti itu, ada kejadian seperti itu, boleh nggak izinkan saya untuk membantu, untuk berbicara dengan teman Bapak itu. Setelah saya berbicara secara profesional, seperti saya bicara dengan Bapak, bila nantinya teman Bapak itu tidak ingin membeli, setidaknya Bapak tidak perlu merasa bersalah, tidak perlu guilty feeling, walaupun Bapak memutuskan tidak akan minjemin dia uang. Setuju nggak Pak? Teman-teman paham ya di sini ya, intisarinya ya. Kalau yang paham boleh bantu ketik paham ya, atau ya ye gitu, berarti saya tahu teman-teman udah paham skip referral ini ya. Tuh, jadi Bapak nggak usah merasa guilty feeling, kasih saya kesempatan untuk ketemu sama teman Bapak itu. Nah, ini ya. Terus yang berikutnya, setujukah Bapak dari orang-orang yang Bapak kenal, ini skrip yang kedua ya, setujukah, kata-katanya nggak usah sampai bahasa Indonesia seperti ini, tapi Anda perlu foto untuk Anda ingat-ingat. Pak, setuju nggak Bapak kalau dari orang-orang yang Bapak kenal, mereka akan didekati oleh banyak agent dalam hidup mereka. Kan banyak Pak agent seperti saya. Semenjak Bapak menjadi klien berharga saya yakin Bapak merasa nyaman, cocok ya, makanya Bapak beli sama saya. Dan bagaimana saya mempresentasikan diri saya tentang asuransi kepada Bapak. Dan mereka, teman-teman Bapak akan didekati oleh banyak agen yang lain. Untuk memastikan teman-teman Bapak mendapatkan pelayanan yang profesional. Boleh enggak Pak, Bapak mengenalkan mereka kepada saya. Saya janji akan menjaga 3 hal tersebut. 3 hal berikut. Saya akan presentasi secara profesional, sama seperti saya presentasi ke Bapak. Kedua, kalau mereka memilih untuk tidak menerima, mengangkat telepon saya nggak akan melanjutkan pendekatan. Kecuali mereka menginginkan sebaliknya. Ketiga, saya akan menginfokan ke Bapak secara berkala soal kemajuan saya dengan mereka, hubungan mereka. Kira-kira bagus nggak Pak ini untuk Bapak? Nah, saya sering pakai skrip yang ini, teman-teman. Tapi cara saya ngomongnya nggak sampai resmi gini.
biasanya saya gini misalnya. Misalnya saya ketemu, Pak, saya sudah closing Pak Zainuddin. Saya bilang, Pak, waktu saya kenal Bapak kan saya telepon, janjian ketemu, sehingga waktunya nggak mengganggu ya Pak ya. Sampai akhirnya saya jelaskan, Bapak mantep, akhirnya Bapak closing. Berarti Bapak kan nyaman. Saya sudah melakukan step-step secara profesional. Nah Pak, Bapak pasti punya banyak teman. Saya todong ngomong pasti. Bapak pasti punya banyak teman. Teman-teman kerja, teman pergaulan, mungkin aktivitas olahraga dan sebagainya. Nah, pasti banyak agent seperti saya yang akan nawari teman-teman Bapak. Kalau Bapak cukup puas dengan apa yang saya lakukan sampai dengan closing, boleh nggak Pak, Bapak bantu mengenalkan teman-teman Bapak ke saya. Yang pasti, saya akan telepon dulu sebelum membuat janji temu. Sehingga saya nggak door to door atau mengganggu waktu dari teman Bapak. Nah, dan saya janji Pak, kalau mereka kasih waktu dengan saya akan datang dan saya akan presentasi. Tapi kalau mereka nggak kasih waktu ke saya, it's okay, nggak masalah. Nah, nanti saya kasih update-nya ke Bapak. Nah, biasanya saya update, Pak, saya besok mau ketemu dengan Pak Budi loh. Saya gini, kalau Bapak nanti pas ketemu Pak Budi duluan, mungkin teman olahraga ya katanya Pak. Nah, biasanya saya tanya dulu, Pak, boleh nggak kalau setelah dikasih nama teman-temannya, saya akan tanya, Pak, boleh nggak kalau saya sebutkan ini teman Bapak? Oh, boleh Bu, silakan. Karena dia tahu kita bagaimana cara kita prospek sampai dengan closing. Kalau dia happy dengan cara kita, pasti dia akan memberikan kita referensi. Ya. Nah, teman-teman, itu yang selama ini saya lakukan, teman-teman. Jadi, jangan pernah lupa untuk meminta referensi kepada klien-klien Anda. Kapan tepatnya? Yaitu pada waktu dia closing atau pada waktu kita antar polis. Ya, oke teman-teman, materi saya sudah selesai. Ini sudah melewati waktu 10 menit. Mungkin kalau masih ada pertanyaan 1-2 nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, ya saya tutup. Saya mau tanya Irin. Ya gimana? Apakah sopan ya kalau seumpama kita enggak close sama orang yang kita prospek tapi kita minta referensi? Oh nggak apa-apa. Nggak Nah, apa-apa ya? nggak apa-apa. Pengalaman saya ada satu, terutama ya, jadi ada beberapa nasabah, tapi ada satu nasabah saya ini yang luar biasa. Sejak awal memang tidak mau ambil polis sama saya. Tapi dia tahu, saya mulai dari bawah, dari nol, dari agent. Ya. Terus karena dia sudah beli polis sama temen di kantor. Temen itu nggak kenal saya. Jadi asalnya nggak kenal. Senior saya. Tapi akhirnya saya tahu bahwa dia beli sama itu. Nah, dia selalu ngasih saya referensi. Even dia nggak beli sama saya. Nah, itu teman-teman. Karena dia tahu cara saya dan saya tidak pernah memaksa dia. Kita berteman tapi nggak pernah saya memaksa untuk beli polis. Ya, jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau saya caranya, saya meminta referensi, bahkan pada waktu saya sudah prospek, dia nggak beli pun, saya mintakan referensi. Dia closing, saya minta referensi. Dia nggak closing, saya minta referensi. Dan kalau saya nganter polis, setiap kali saya tahu kalau orang itu selalu ngasih saya referensi, begitu closing, saya langsung dikasih dia hadiah. Jadi gini, begitu closing, kalau dia ulang tahun saya kirim kue tar. Yang ngasih referensi loh ya, yang ngasih referensi saya kasih, tapi bukan uang. Misalnya souvenir dari Prudent, saya belikan tas olahraga, saya tahu dia suka olahraga, tempat sepatu, payung, itu saya kasih. Setiap kali gini, kemarin yang kamu kenalkan akhirnya closing. Nah, boleh nggak minta referensi lagi? Waktu itu saya kasih souvenir. Ini ada souvenir. Ngomong-ngomong tuh saya ngomong, kemarin itu akhirnya closing. Ayo kenalin lagi ke teman yang lain. Nah, jadi yang ngasih referensi seneng. Tapi kalau sekarang, Dewi,
Saya kalau orang itu mau jadi agent daripada ngasih referensi, saya selalu gini, kamu loh setiap kali saya datang, kamu ngasih referensi closing. Ini saya sudah ketiga kalinya. Nah, saya lebih kepingin kalau kamu jadi agent aja, supaya closing itu menjadi punya kamu. Nah, itu saya lebih butuh agent seperti itu ya. Ya, kasusnya kayak kita waktu terus Iya, ke Ceklung itu boleh. masuk akal enggak kalau saya minta Ceklung Masuk apa akal. referensi ya? Masuk akal. Ya, Oh, cuman kadang-kadang jangan itu klien yang kalau kaya sekali, mungkin kita masih baru, mungkin lebih susah ya. Minta aja itu manajer-manajernya dia, boleh nggak kasih referensi? Karena kalau saya selalu ngomong, kalau misalnya orang itu orang kaya, mungkin nggak terlalu kebutuhan akan asuransi kan berbeda dengan orang yang biasa-biasa. Iya. Tujuannya supaya apa? Supaya nanti manajermu nggak seperti mengalami apa yang saya alami. Di mana misalnya saya cerita, suami saya sakit, sampai sakit berat, nggak ada asuransi mengandalkan BPJS. Itu berat buat saya. Nah itu gitu. Oh Begitu iya. tahu kita punya maksud baik, dia kasih. Kita nggak perlu yang bosnya. Karyawannya yang bagian manajerial masih oke. Oh iya. Ya, thank you, Oke. thank you. Yuk. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, saya minta Vla tutup dengan doa. Besok minggu depan pertemuan terakhir bicara mengenai kebiasaan cara kerja. Saya akan sharing apa yang saya lakukan sejak mulai jadi agent baru. Ya, kemudian ada materinya juga. Kemudian tambahannya nanti mengenai laporan keuangan. Ya, oke. Minta tolong Vla bawa dalam doa ya, tutup. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kelas Sports Agent malam hari ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang sudah kami dapat pada malam hari ini. Kiranya bisa kami terapkan untuk pekerjaan kami besok hari. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan berkat-Mu untuk Cirin yang sudah membawakan kelas pada malam hari ini. Sekarang kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan berikan penyertaan-Mu pada istirahat pada malam hari ini, sehingga besok kami bisa beraktivitas kembali dengan badan yang sehat dan hati yang gembira. Terima kasih Tuhan. Amin. Thank you teman-teman semuanya ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Aku Ciren. Yuk. Terima kasih.